Ya, saya Golagong, Duta Baca Indonesia bersama Denny JA Foundation dan teman-teman komunitas di Kuningan sedang dalam acara gelaran Puisi Esai Kabupaten Kuningan. Kegiatan hari ini merupakan implementasi dari kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Kuningan. Keingintahuan, penasaran kita nih ya, yang Bapak Ibu mungkin sudah membaca poster bahwa hari ini akan ada kegiatan pelatihan gelaran puisi esai ya, yang nanti akan dibedah secara langsung oleh beliau ya, dan juga nanti akan ada tindak lanjut, entah itu nanti mungkin pembuatan buku ataupun juga penugasan lainnya. Perhatikan dengan baik, dan nanti ketika ada penugasan pun tolong disampaikan kepada panitia, baik saya, Teh Vera maupun Teh Nita, juga teman-teman relawan lainnya. Kang Jeje, Mas Golagong, saleh narasumber, terima kasih hatur nuhun parantos-parantosan ka urang Kuningan. Saya mewakili Dinas Kearsipan Perpustakaan. Nama saya Haji Usmadi S. Ikom, Jabatan Pustakawan Muda. Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, gelaran puisi esai di Kabupaten Kuningan secara resmi saya buka. Saya kasih ilustrasi ceritanya dulu ya. Jadi si anak Renata ini pulang ke Morewali, kata ibunya, jangan, supirnya supir pengganti, jadi jangan pulang, bisa anak naon kekeh bae ta balik. Akhirnya makanya saya berjudul Nasihat Ama Terbawa Mati. Amanda melihat langit Palopo dibalut legam, jelagam melumuri hatinya, lara dalam kelam. Kau tetap pulang malam ini nak? Amanda cemas. Iya Ama, pabrik nikel menungguku. Renata berkemas, menata isi koper. Hati Ama tidak ingin melepasmu pergi nak. Dia supir pengganti, sorot matanya penuh tipu daya. Amanda menahan koper putrinya. Gigi putih Renata berbaris indah. Ama bilang, kita tidak boleh berburuk sangka. Ingat tabe Ama, saling menghargai. Ingat si Pakatau, tak boleh membeda-bedakan. Satu lagi, si Pakalebi, saling menghormati. Dan yang terakhir, si Pakainge, saling mengingatkan. Jadi Ama tak boleh berburuk sangka sama Super Travel. Begitu kan Ama bilang sama Renata. Amanda membungkus Bagea. Baiklah nak, tetap waspada ya. Ama pernah muda, bawalah Bagea sebagai bekal. Ini cinta Ama, diramu tepung sagu, itu kekerasan hatimu. Kayu manis, cengkeh, biji kenari, itu hidupmu dengan aneka rasa seperti kue Bagea. Makanlah Bagea ini jika kamu rindu Ama. Waktu bergulir ibarat siput di pasir, Amanda mendengar jeritan Renata membelah malam. Tak ada pesan di layar handphone. Buram hidupnya kini. Putri semata wayang lenyap di rimba Sulawesi. Kamu di mana nak? Ama rindu. Amanda mengirimkan kesepiannya. Mobil travel menyusuri jalan Trans Sulawesi. Renata pulas di kursi bukan pengantin. Bibir, leher, payudara, perut, paha Renata
buah ranum halus dipetik, supir jahanam diselimuti birahi purba. Jangan bermimpi di perjalanan malam, nak. Bangun, nak. Ada serigala di sampingmu. Amanda mengirimkan ketakutan terbawa angin. Maaf, aku tak tahan cuaca dingin. Mobil travel meminggir, mengirimkan ketakutan. Sini ikut aku menuju ranjang pengantin. Suara mesin menderu, saksi moral bejat manusia. Amanda mencari Tuhan, memohon pertolongan. Renata meronta, hutan Sulawesi menyergapnya. Supir jahanam melolong serigala dalam tubuhnya. Tidak, aku bukan kupu-kupu malam. Aku wanita punya masa depan. Renata menyesal tetap pergi. Roda-roda menggigil, menembus hangatnya tubuh. Sepertiga malam jatuh rapuh ke tubuh Renata. Supir jahanam menilai kesuciannya seharga junk food. Jalanan telanjang, jubah malam para iblis. Ama, maafkan anakmu, bagea tak sempat aku makan. Renata meregang nyawa. Kedua tangan iblis mencengkeram dia. Nah, gitu. Ya, saya Golagong, Duta Baca Indonesia sedang safari literasi Kuningan dengan acara gelaran puisi esai mini 500 kata di Kabupaten Kuningan. Ini ada satu buku dari penggagasnya, Denny J.A. Mereka yang terbuang di tahun 1960-an. Ini Ibu Ratna dari TBM PGRI. Bu, puisi esai itu apa yang Ibu ketahui? Silakan. Oke, puisi. Dipakai itunya biar nggak. Oke, puisi esai yang saya ketahui adalah puisi yang dibuat berdasarkan fakta, kemudian dikemas dalam sebuah puisi esai yang di dalamnya itu mengandung pesan moral. Ada bisa dibumbui dengan narasi dan dialog antara tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Oh. Ibu sudah siap? Ada diksinya. Ya, ada diksinya. Ibu sudah siap mau nulis tentang apa? Insya Allah saya akan membuat sebuah puisi esai dengan tema itu narkoba. Narkoba. Iya, narkoba, karena saya miris dengan zaman sekarang yang sudah tidak terbendung lagi dengan peredaran narkoba. Iya. Jadi di Kuningan ada ibu dan ada orang tua dan anak kandung yang sama-sama pengedar narkoba. Oh, mau ditulis jadi puisi esai. Insya Allah saya akan coba membuat puisi esai tersebut berdasarkan fakta yang ada yang saya dapat dari link Kuningan Mas. Oh, Kuningan Mas. Ini hadiahnya. Judul. Nah, ini judul tadi sudah ada ininya ya. Judul, terus kasih prolognya, tanda kurung buka, kurung tutup. Ini bagus, 20 Februari. Berita itu terus tersebar. Titik. Nah, diupayakan nggak usah pakai itu kalau puisi. Titik. Kapan? Tanda serunya banyak, tanda tanyanya banyak. Nggak usah. Jadi berita itu tersebar, kamu upayakan cari metafornya. Berita itu tersebar seperti ombak, karena kalau beritanya misalnya beritanya duka, nah apa tuh? Berita itu tersebar seperti ombak yang memukuli. Siapa di sini tokohnya? Nah, ini nggak pakai teteh, harus nyari peristiwa. Tapi ini kasihkan ke Kartini online tuh. Ini langkah ibu dalam senyap derita. Waduh, siapa nih? Alfianur Al-Rasi. Tewasnya seorang ibu di dalam rumahnya dengan tubuh bersimbah darah. Diduga seorang ibu tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Anak kandungnya ini kali apa? Skizofrenia. Ya, skizo. ODG-nya skizo.
Kamu nulis dari suaminya, dari ODGJ, dari ibunya? Dari ibu dan anaknya. Oh, anaknya, anak yang ngebunuh itu. Hari kembali bergulir karena ini ceritanya sedih. Hari kembali bergulirnya kasih metafor. Hari kembali bergulir penuh darah misalnya. Hari kembali bergulir penuh amarah misalnya. Ya. Hari kembali bergulir penuh onak dan duri. Nah, boleh tuh. Ya, jadi ditambahin sisi dramatisnya seperti itu. Untuk menggambarkan suasana. Hari kembali bergulir penuh onak duri. Mentari meniti cakrawala. Nah, cakrawalanya cakrawala yang memerah misalnya. Atau cakrawala itu kan adanya di senja ya. Cakrawala yang apa? Terserah. Pokoknya menguatkan sisi dramatis dari peristiwa ini. Kan peristiwanya pembunuhan ya. Kalau satu baris, misalnya satu bait ada 4. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kalau itu bisa disambung-sambungin, maka itu jadi paragraf. Ya. Nah, kalau puisinya mau bermaksud tipografi itu susunan ya, ingin baris-baris itu, misalnya ada 4 baris, maka baris 1, baris 2 jangan berhasil disambungkan. Harus berdiri sendiri-sendiri. Kecuali kalau memang itu jadi paragraf untuk prosa liris. Ya, saya Golagong, Duta Baca Indonesia bersama Denny JA Foundation dan teman-teman komunitas di Kuningan sedang dalam acara gelaran puisi esai Kabupaten Kuningan. Ini hari pertama kemarin saya mengenalkan teori puisi esai mini 500 kata sekaligus meminta mereka untuk langsung praktik baiknya menulis puisi esai dengan temanya. Dan mereka juga harus searching ya. Karena ini fakta dramatis dan mereka jadi kritis. Nah, hari ini tanggal 22 Februari 2025 hasil mereka draft pertama saya baca satu persatu, dibedah sama-sama di ruangan ini di Hotel Purnama. Dan yang paling menarik di sini ada adik kita nih, anak SMA. Halo. Sini berdiri deh. Ini namanya siapa? Nama saya Zakia Mufliha dari SMK ITB Nulumah Kuningan. SMP loh ini ya? SMK. SMK. Menulis puisi esai temanya tentang apa? Temanya terlena cinta segitiga, istri durhaka bunuh suami. Jadi suami punya istri, istrinya selingkuh, dibunuh suaminya karena suaminya marah ya KDRT. Itu dimuat di mana? Di ini. Detik Jabar. Detik Jabar. Itu peristiwanya di Kuningan di kampung mana? Kampung di Bakom. Desa Bakom. Ya, di Desa Bakom. Gimana risetnya? Menarik ini untuk ditulis. Kenapa menulis ini yang mau dibunuh? Kenapa? Kamu kan anak kecil masih SMA. Meresahkan aja karena ada dendam jadi ngebunuh orang. Oh, jadi si istrinya dendam ngebunuh suaminya padahal istrinya yang selingkuh ya. Oke, selamat berjuang ya. Kan harus direvisi ya. Oke, nah sekarang yang menarik ada duduk ya, ada guru nih. Oke Kang, ini Siap. Guru siapa namanya Kang? Saya Asep Ajat Sudajat, guru TK ITA Al-Farabi di Cipicung. Guru TK? Ya. Oke, nah ikut puisi esai. Saya sangat menarik sekali pada kesempatan kali ini, di mana ini adalah hajanah yang baru bagi saya ketika saya memang senang di dunia kepenulisan, di mana ketika saya menulis puisi ya puisi, sedangkan ini adalah ada unsur kolaboratif antara esai yang memang harus membutuhkan fakta yang memang real, kemudian diolah menjadi bahasa-bahasa yang puitis, tragis, apa yang dramatis lah seperti itu gitu kan. Hal ini yang membuat saya benar-benar mengasah otak dan menguras emosi lah gitu ya. Gitu. Oke, apa yang ditulis temanya apa? Tentang perundungan atau tentang selingkuh? Oh tidak, saya mengambil tentang tragedi di mana kecerobohan septic tank. Septic tank. Oh, jadi ini tentang kecelakaan ya? Kecelakaan. Jadi ceritain tentang seorang laki-laki menggali septic tank. Betul. Terus
kemudian karena dia memang menggali dengan sendirinya gitu kan, mungkin dibantu dengan emaknya di atas gitu. Longsor karena tertimbun. memang ketertimbun gitu kan, kemudian dibantu dievakuasi oleh tim damkar. Nah, pada akhirnya memang dari pihak damkar memberikan pesan kepada warga setempat bahwasanya ketika ada hal yang seperti itu supaya tidak terjadi lagi ya harus ada bantuan dari orang lain juga gitu, jadi tidak dilakukan dengan Itu sendiri. di puisi esai kan itu? Ya, Bisa betul. itu? Bisa. Oke. Dan saya sangat terima kasih juga kepada Mas Igol Agong yang sudah memberikan masukan, revisi dan segala macam, itu sangat-sangat berharga. Oke, berarti direvisi ya Pak ya, Ya, besok siap. final draftnya. Oke, saya Golagong, gelaran puisi esai di Kuningan. Sampai jumpa dan nantikan buku antologi puisi esai Kuningan Melesat. Kami, komunitas penulis puisi esai Kuningan, mengucapkan terima kasih kepada Denny JA Foundation. Semoga teman-teman di kota lain bisa mendapatkan kesempatan ini. Puisi esai. Keren!